Tentang menyimak pidato, kalian perlu mengetahui tentang apa itu menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan menyimak yang pertama yaitu untuk mendapatkan fakta, yang kedua untuk menganalisis fakta, yang ketiga mendapatkan inspirasi, dan yang keempat untuk menghibur diri. Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan, ide, pernyataan, petunjuk atau nasihat kepada khalayak ramai melalui kata-kata. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. 3 jenis pidato. Yang pertama, pidato informatif. Pidato yang bertujuan menyampaikan informasi penting kepada khalayak. Yang kedua, pidato persuasif. Pidato yang bertujuan mempengaruhi atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, pidato rekreatif. Pidato yang bertujuan untuk menyenangkan atau menghibur orang lain. Setelah dijelaskan tentang pengertian menyimak dan juga pengertian pidato, apakah kalian sudah tahu apa itu menyimak pidato? Menyimak pidato adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dan juga menambah wawasan. Dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan seseorang akan lebih mampu berpikir dan juga bertindak. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menyimak pidato. Pertama, menyimak dengan berkonsentrasi. Kedua, menelaah materi pidato. Ketiga, menyimak secara kritis. Keempat, membuat catatan. Kelima, memperhatikan struktur pidato. Keenam, memperhatikan aspek intonasi dan artikulasi. Setelah ini, kita akan menyimak pidato. Aspek-aspek yang dinilai dalam menyimak pidato yaitu aspek kebahasaan, meliputi ketepatan ucapan, penggunaan intonasi, dan pilihan kata atau diksi. Yang kedua, aspek non-kebahasaan, meliputi mimik atau gestur, kelancaran, dan penguasaan topik. Berikut ini kami akan memberikan contoh pidato. Jangan lupa untuk mendengarkannya secara konsentrasi.
kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua adalah menghormati dan menyayangi keduanya dengan sopan santun. Ayuhai muslimin, salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dapat diwujudkan dengan berakhlak kepada keduanya. Karena berakhlak kepada keduanya hukumnya adalah wajib, tak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisqaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka illayal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbakti kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembali. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Banyak di antara manusia zaman sekarang yang tidak lagi mau memperhatikan kedua orang tuanya, menelantarkannya, bahkan sampai ada yang mencelakakannya atau membunuhnya. Naudzubillah min dzalik. Tahukah kalian apa yang dapat kita lakukan untuk berakhlak baik kepada kedua orang tua? Di antaranya adalah pertama, selalu mendoakan kedua orang tua. Contoh, saat selesai sholat, kita selalu mendoakan keduanya agar diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Yang kedua, bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua. Contohnya, dengan berkata-kata yang sopan santun dan lemah lembut kepada keduanya. Yang ketiga, selalu menuruti nasihat keduanya. Contoh, jika kedua orang tua tidak mengizinkan kita melakukan sesuatu hal yang kita inginkan, maka kita harus menurutinya. Keempat, tidak sombong kepada
kelima, tidak mencela makanan yang disiapkan ibu. Contoh, jika makanan ibu tidak enak, maka kita harus memakannya dan tidak mencelanya. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Hadirin yang dirahmati Allah, janganlah sekali-kali kita mendurhakai kedua orang tua kita. Takutlah akan azab Allah bagi manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan bakti kita kepada kedua orang tua. Marilah kita bersama-sama berbuat baik dan menghormati kedua orang tua kita. Human beings are created from mother, therefore we must respect mother. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah mendengarkan pidato dengan baik dan mencatat poin-poin pentingnya? Jika sudah, coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama, apa tema utama dari pidato yang disampaikan? Yang kedua, apa tujuan utama pembicara dalam pidatonya? Yang ketiga, apa hal-hal penting yang kalian temukan dalam pidato tersebut? Dan yang terakhir, simpulkan isi pidato tersebut. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran tentang keterampilan menyimak pidato. Semoga materi yang telah kita bahas dapat membantu kalian menjadi pendengar yang baik, kritis, dan terampil dalam memahami isi pidato. Ingatlah, menyimak bukan hanya tentang mendengar, tetapi juga memahami, menganalisis, dan mengambil hikmah dari apa yang disampaikan. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menerapkan keterampilan menyimak dalam